tes. Oke, ini halo, jumpa lagi bersama IW Channel, media edukasi, berbagi ilmu dan pengetahuan serta pengalaman, khususnya ditujukan kepada perunggasan Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan masalah sensasional, yaitu kemitraan broiler. Oke, ada dua sistem atau pola perdagangan atau bisnis broiler di Indonesia. Yang pertama adalah jual beli putus. Nah, jual beli putus ini semua kebutuhan sarana produksi peternakan diurus oleh si peternak sendiri dan kaitannya dengan keagenan, subagen, distributor dan atau pabrikan langsung. Nah, di sini plus minusnya adalah bahwa peternak jual beli putus ini kalau mengalami keuntungan, nah dia keuntungannya maksimal. Namun apabila terjadi kerugian, biasanya kerugiannya pun juga dalam. Oke, yang kedua adalah sistem atau pola kemitraan. Nah, kemitraan ini memang fenomenal dan kontroversi karena munculnya itu atau semaraknya itu ketika terjadi krismon, dan setelah itu baru muncul perusahaan-perusahaan yang tadinya mengalami kerugian, kolaps dan sebagainya, dia melakukan sistem kemitraan. Ya, memang ada satu perusahaan yang sebelumnya sudah memperkenalkan kemitraan ini kepada customernya, dan inilah yang cikal bakal bahwa berikutnya kemitraan ini menjadi lebih banyak diikuti oleh perusahaan yang lain. Bedanya kemitraan di mana peternak itu tidak terlalu harus repot-repot karena semua sarana produksi peternakan disediakan oleh inti, mulai dari pakan ternak, obat-obatan, DOC dan lain-lain. Demikian juga untuk penjualan ayam itu tidak perlu repot-repot harus menjual sendiri karena harus dijualkan oleh inti. Nah, di situ memang ada semacam kesepakatan tertutup, nah, sehingga peternak pun tidak boleh menjual ayam hidupnya sendiri. Nah, mengenai profitabilitas atau profit and loss-nya, ya tentu ini akan berbagi profit and loss. Jadi keuntungan dan risiko, di mana semuanya tadi sudah disediakan oleh inti, ya tentu keuntungannya itu tidak semaksimal seperti halnya teman-teman yang dijual beli putus. Ya, ini pilihan itu nggak banyak. Sementara ini ya dua itu, ya jual beli putus yang pada akhirnya itu yang disebut dengan nanti peternak mandiri dan atau kemitraan. Di negara-negara yang perunggasannya maju, kemitraan itu adalah suatu keniscayaan ya, bahwa mereka sudah biasa melakukan itu. Nah, cuma di sana memang sistemnya kuat. Jadi di mana pabrikan yang dalam hal ini sebagai inti dan didukung oleh perbankan atau sebagai penyandang dana, dan kemudian government yang nanti akan mengawal dengan regulasinya, aturan mainnya seperti apa. Peternak yang akan membuat atau membangun kandang atau farm tentu harus dengan persyaratan minimal, yaitu kandang close dan berfasilitas modern. Kandang close dengan fasilitas yang memadai. Nah, itulah yang kemudian di Indonesia itu mulai diperkenalkan pada 15 tahun setelah krismon. Dan itu rupanya responnya cepat, karena bagaimanapun kandang dengan kapasitas dan fasilitas yang close house tadi itu mempunyai daya efisiensi yang bagus.
Nah, oleh karena itu pada akhirnya menjadi bagian dari persyaratan dari perusahaan yang ada agar mitra melakukan upgrade dengan kandang open menjadi kandang close atau semi close. Terus bagaimana posisi peternak rakyat yang seringkali disuarakan di dalam berbagai forum atau berbagai acara? Ya, memang ini menjadi PR. Dan ini merupakan isu yang sensitif. Baik peternak mandiri maupun kemitraan, sebetulnya itu mempunyai unsur yang sama bahwa dia atau mereka adalah peternak rakyat. Ya, jadi definisi rakyat itu seperti apa? Nah, gitu loh. Nah, persoalan yang paling menonjol adalah ketika harus dipersyaratkan kandangnya menjadi close, ini langsung berkaitan dengan modal. Modalnya nggak sedikit. Nah, peternak kecil sedang ini ya tentu mereka harus mengupayakan dana itu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mensupport terhadap pendanaan ini, ya si peternak open ini akhirnya ya ketinggalan karena sudah mulai bersaing secara ketat dalam hal efisiensi. Coba bayangkan kalau close house itu per meter persegi bisa diisi antara 15 sampai 18 bahkan 19 ekor. Sedangkan yang open per meter persegi hanya diisi 8 sampai 10. Nah, dari kapasitas ini saja sudah efisiensi bisa berbeda. Ya, belum lagi nanti masalah cuaca, iklim dan sebagainya. Ya, di Indonesia ada iklim hujan dan panas dan ada pancaroba. Untuk kandang open yang demikian itu pasti ada effort yang tinggi untuk menyesuaikan agar ayamnya itu bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Sedangkan kalau kandang close, dia tidak terpengaruh dengan iklim atau suhu di luar karena sudah menggunakan sistem pengaturan temperatur, suhu dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan ayam tersebut. Oleh karena itu memang peternak mandiri atau peternak kecil mitra, terutama yang mandiri ya, peternak ini tidak boleh dihilangkan gitu. Dia mesti harus eksis. Namun kondisi yang ada itu bagaimana harus mengatasi? Kalau menurut saya ada dua pilihannya. Satu, menaikkan statusnya dia dari open ke close atau semi close agar efisiensinya tercapai. Nah, ini ibarat perlombaan motor GP dengan kapasitas motor menggunakan CC 1000, perumpamaan dari kandang close. Kemudian ada peserta ikut di sana dengan menggunakan motor CC 600. Ya tentu ketinggalan dia, kalah. Ya, ini sama kalau peternak yang open ini masih terlibat di dalam persaingan, dia pasti kalah dalam broiler. Makanya ini satu persoalan tersendiri ya. Kecuali itu tadi dia dibantu, disupport, ya tentu peternak-peternak yang sudah terseleksi yang bagus untuk mengupgrade kandang open menjadi semi close. Nah, dia bisa masuk pada arena itu. Atau ada permainan lain dalam balap motor tadi, ada sirkuit lain, yaitu si peternak ini jangan bersaing dengan yang menggunakan kandang-kandang close yang efisiensinya sudah pasti lebih bagus gitu. Yaitu masuk ke lahan yang lain. Antara lain ada yang namanya ayam kampung, ada yang namanya ayam silang atau ayam persilangan. Dan ini nggak kalah dengan yang broiler ya, bahwa bisnis ini juga bagus karena katakanlah yang disebut dengan ayam persilangan tadi itu adalah persilangan antara ayam luar atau ayam ras luar dikawinkan dengan ayam lokal, dan itu menghasilkan anak-anak yang dia tumbuhnya bisa lebih cepat daripada ayam aslinya. Ya, jadi ayam lokal seperti kayak ayam pelung dikawinkan dengan ayam habet misalnya itu, dan hasilnya itu
ternyata pertumbuhannya bagus dan kualitas daripada dagingnya itu nggak jauh dari ayam kampung dan tentu nilainya juga tinggi. Nah, di situ permainan baru bagi peternak yang tidak bisa bersaing dengan kandang-kandang close. Nah, kira-kira gitu. Mungkin ada pilihan yang lain tapi saya belum muncul ini. Kira-kira apa itu? Oke, yang terakhir dari saya bisa menyimpulkan sementara seperti ini ya, bahwa sistem apapun yang dibangun atau yang dijalankan itu tidak ada artinya apabila live bird yang dihasilkan itu nilai harganya jeblok, harganya jatuh seperti saat ini. Peternak mandiri pasti tidak kuat. Inti demikian juga karena dia harus mensubsidi daripada selisih pasar yang ada, selisih harga yang ada. Peternak kalau misalnya intinya juga rugi sekian banyak sekian lama, akhirnya dia pun terimbas ya. Karena bagaimanapun sistem yang ada di dalam rumusan dan sebagainya itu faktanya itu akhirnya dirubah sama inti, karena ya bagaimanapun kita juga menyadari bahwa intinya pun di babak belur. Nah, akhirnya plasma dengan effort yang tinggi hasilnya pun jadi berkurang. Sekarang lagi ngetren yang namanya hilirisasi, di mana posisi daripada semua bidang yang ada di hilir itu akan dihidupkan. Nah, katanya begitu. Nah, di peternakan ini juga harus juga diperhatikan semacam itu ya, bahwa hilir di sini yang kami maksud adalah live bird. Live bird ini mestinya adalah sebagai patokan ya, bahwa harga live bird itu wajar, keuntungan tidak berlebihan. Nah, live bird ini berasal dari final stock, DOC final stock. Final stock ini berasal dari parent stock. Parent stock berasal dari GPS atau grand parent stock. Nah, inilah yang mesti harus diatur alurnya ini agar tidak seperti saat ini terjadi over di dalam produksi. Ada juga pihak yang menyatakan ada overstock, di mana dari GPS ke GP dan akhirnya ke final stock terjadi pelipat gandaan dari jumlah yang ada. Persoalan selanjutnya yang menjadi PR dari dulu sampai sekarang ini adalah kebutuhan akan protein hewani masyarakat Indonesia, terutama yang berasal dari daging ayam. Dari dulu sampai hari ini itu tidak beranjak dari antara 9 sampai 10 kg per kapita per orang. Nah, inilah yang mesti harus dirubah. Nah, caranya gimana? Ya, kalau yang awal-awal dulu sering melakukan kampanye gizi dan sebagainya, tapi ya kenyataannya kondisi masih seperti itu, masih seperti saat ini. Nah, ketika kemudian produksinya meluber, penyerapan nggak dapat. Demikian hari ini kita sampaikan pengalaman dan pengetahuan yang bisa untuk pencerahan masyarakat perunggasan Indonesia, dan tentunya ini jadi bahan-bahan pertimbangan untuk kondisi yang saat ini untuk lebih baik perunggasan kita. Sebelum saya akhiri, seperti sebelumnya, silakan komen agar kami bisa mendapatkan masukan-masukan dan perbaikan atau koreksi daripada para peternak sekalian. Oke, salam dari saya. Semoga peternakan kita semakin maju dan jaya.